setelah mulai Python. Oke. Nah, jadi di sini karena bahasa Inggris aku kurang kurang ini ya, kurang kurang lumayan, jadi aku baca pakai bahasa Indonesia aja, teman-teman. Jadi, Python itu high level programming language. Jadi, bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, teman-teman. Jadi, mungkin yang udah pernah sempat disinggung sama dosen-dosen kita, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu maksudnya sintaksnya atau bahasanya itu lebih dekat ke manusia, maksudnya lebih mudah dibaca begitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya low level itu dia lebih lebih dekat ke mesin atau lebih lebih mudah, lebih sulit dibaca oleh manusia sintaksnya. Nah, tapi low level itu biasanya dia time processingnya lebih cepat. Jadi kalau yang aku dengar-dengar ya, teman-teman, Python ini dia masih kalah lah dari time processingnya dibandingkan kayak C atau C++ gitu. Terus di sini ada its design philosophy emphasize code bla bla bla. Nah, itu maksudnya filosofi desainnya itu menekankan kepada kode yang mudah dibaca gitu ya, yang gampang dibaca. Terus kodenya juga bagus untuk object oriented. Nah, nanti juga teman kita juga bakal belajar di Pengkom nanti. Terus to help programmers write clear. Jadi nulisnya itu jelas, nggak terlalu banyak sintaks yang aneh-aneh, teman-teman. Logical code for small and large scale project. Oke, jadi Python ini juga multi talenta gitu ya, teman-teman. Jadi dia bisa dipakai buat machine learning, buat AI juga bisa, buat web juga bisa, dan buat aplikasi juga bisa. Jadi dia multifungsi begitu, teman-teman. Oke, mungkin aku lanjut. Gimana cara lanjut? Oke. Nah, ini kita mulai, teman-teman. Apa itu variabel dalam Python? Nah, jadi kita lanjut lagi. Variabel itu kontainer untuk menyimpan value dari sebuah data. Jadi maksudnya itu apa? Contoh yang paling kita sering dengar itu kayak misalnya X gitu, teman-teman. Kayak kita di aljabar atau di matem gitu lah. Nah, jadi X sama dengan 2. Nah, itu variabel, teman-teman. Variabelnya itu nilainya sama dengan 2. Nah, jadi kalau misalnya X kurang 1 sama dengan 1 gitu kan, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pakai Zenius ya, yang apa namanya? Siapa pengajarnya? Bang Sabda ya. Nah, dia Bang Sabda kan sering kayak kotakin aja boy gitu kan. Jadi variabel tuh ibarat kotak-kotak itu lah. Jadi di dalam kotak itu kita bisa menyimpan suatu value atau suatu nilai di dalam kotak itu yang bisa kita pakai untuk dioperasiin nanti gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, creating variable sama creating variables. Nah, di sini eh, kita disuguhkan cara untuk membuat variabel. Jadi jadi urutan penulisan itu gini, teman-teman. Pertama X, X itu maksudnya pertama itu nama variabel kita. Nama variabel kita tuh bebas, boleh apa aja. Nah, di sini contohnya nama variabelnya X sama dengan 5. Nah, maksudnya nilai dari variabel itu sama dengan 5. Nah, terus yang di bawah ini, yang di bawahnya X ini contohnya nama variabelnya itu Y dan value dari variabelnya itu sebuah kata yaitu John, John. Nah, tanda petiknya apa, teman-teman? Nah, nanti kita pelajari setelah variabel ini ya. Terus creating variables. Nah, variabel itu bisa untuk membuat variabel kita bisa nulis satu-satu. Jadi kayak X sama dengan 5 enter, terus bikin variabel kedua Y sama dengan John enter gitu ya. Jadi kita bisa biar lebih rapi gitu, tapi bisa juga kita bikin dalam satu baris kode. Jadi X, Y, Z sama dengan orange, banana, cherry. Nah, jadi orange ini punyanya si variabel X,
Richard. Hai Tes. Ini Richardnya mati, bukan mati. Aduh, maksudnya audionya. Parah. Oh iya. Kita tunggu dulu ya, kayaknya Richardnya ada masalah. Laptopnya bukan Richardnya. Oh iya, maksudnya laptopnya, ya maaf ya. Koreksi, laptopnya Richard ada masalah. Bentar ya guys, sabar. Tuh, Saskia mau gantiin aja, jelasin gimana. Jangan gitu dong. Nggak bisa, aku jelasin apa. Nggak, kayaknya ada yang mau gantiin sih di sini. Ya kan? Oh, itu ada Richard. Oh, Richard udah kembali. Udah. Maaf guys, tadi sinyalnya putus tiba-tiba. Iya, nggak apa-apa kok, dimaafin. Oke, tadi kalau boleh tahu sampai mana ya tadi di layar teman-teman? Tadi itu sampai yang itu loh, yang apa sih? XYZ orange. Nah, ya itu. Yang Oh, variable. itu. Iya. Cara nulis variabel ya? Ya. Oh, oke. Nah, aku share screen lagi. Udah kelihatan lagi kan? Udah. Oke, sekali lagi minta maaf ya teman-teman. Ada kesalahan teknis. Ya, dimaafin kok. Oke, ini gimana cara present? Oke, mungkin aku sedikit ulangin lagi ya teman-teman, mohon maaf. Ini yang di bagian creating variables. Jadi gimana cara kita untuk bikin banyak variabel dalam satu baris kode. Kalau ini kan 2 baris ya teman-teman, 2 baris 2 variabel. Nah, kalau ini satu baris dia 3 variabel. Jadi ada orange, banana, sama cherry. Jadi orange ini punya si X, banana ini punya si Y, cherry ini punya si Z. Jadi ikutin urutannya ya teman-teman. X ini pertama, orange pertama, Y pertama, Y kedua, banana kedua, dan seterusnya. Oke. Terus, nah ini cara kita membuat nama variabel. Jadi variabel itu bisa satu huruf aja, X atau Y doang, atau sebuah kata gitu teman-teman. Misalnya descriptive name ini misalnya age, terus car name, total volume, dan lain-lain. Nah, ada rules-nya di Python ini untuk cara kita namain variabel. Jadi, ini peraturannya ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita melenceng dari peraturan ini, pasti bakal ada error atau ada masalah lah di kode kita. Nah, jadi variable name must start with a letter or the underscore character. Nah, jadi digit pertama variabel kita itu harus sebuah huruf atau underscore. Hurufnya ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, tapi nggak boleh angka atau simbol untuk awalnya teman-teman. Kayak contohnya di slide sebelumnya ini, kalau ini dia cuma huruf dan dia cuma satu gitu teman-teman, cuma satu digit nama variabelnya. Nah, terus rules kedua, variable name cannot start with a number. Nah, nama dari variabel tuh kita nggak boleh digit pertama dari namanya itu nggak boleh sebuah angka teman-teman. Jadi contohnya 123. Nah, 123 itu bukan nama variabel ya teman-teman. Jadi 123 itu harusnya dia sebagai sebuah value karena nama variabel itu harus ngikutin peraturan yang nomor 1 ini. Terus peraturan nomor 2, can only contain alphanumeric characters and underscore. Nah, jadi ini mirip-mirip dengan peraturan pertama, tapi ini untuk keseluruhannya teman-teman. Jadi variabel itu namanya terdiri dari huruf besar atau kecil boleh, terus angka juga boleh 0 sampai 9. Cuman angka nggak boleh taruh di depan, nggak boleh taruh di awal, sama underscore. Oke, simbol nggak boleh. Terus rules yang keempat, variable names are case sensitive. Nah, maksudnya
beda huruf besar huruf kecil aja nggak boleh gitu teman-teman. Bukan nggak boleh, sorry. Maksudnya beda huruf besar huruf kecil aja itu udah dua variabel yang berbeda. Kayak contohnya age ini. Di sini huruf kecil semua, lowercase semua. Terus sama age di sini yang A-nya di sini uppercase itu udah beda variabel teman-teman. Jadi harus sama gitu lah, case sensitif. Terus mungkin aku tambahin satu lagi, variabel itu nggak boleh ada spasi gitu teman-teman. Jadi misalnya aku mungkin aku buka Google Colab sebentar. Nah, Google Colab. Jadi aku mau kasih nama variabel misalnya nama saya gitu. Nama saya sama dengan Richard gitu ya. Nah, ini nggak boleh teman-teman karena ada spasi ini. Nah, jadi cara ngakalinnya gimana? Nah, kita pakai yang dibolehin tadi itu pakai underscore gitu. Jadi kita bisa pakai underscore atau kalau memang teman-teman males pakai underscore, boleh juga disambung. Atau kalau aku biasanya sih N-nya aku gedein, terus S-nya aku gedein gini. Jadi variabelnya lebih mudah dibaca gitu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke presentasinya. Oke, naming variabel udah oke ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung raise hand aja. Oke. Nah ini, apakah penamaan variabel ini benar? Kak Duta sama dengan Punakawan. 2021 underscore sama dengan Jai. Nah, mungkin karena kolom chat nggak ada, mungkin aku langsung jawab aja teman-teman. Jadi, yang pertama ini benar apa salah kira-kira? Mungkin bisa jawab dalam hati, atau mungkin yang mau on mic boleh. Teman-teman yang mau on mic boleh. Yang Kak Duta sama dengan Punakawan ini kira-kira benar apa salah teman-teman? Itu Salah. Rivi raise hand tuh. Oke, Rivi, silakan Rivi. Oke, jadi kalau menurutku yang Kaduta dan 2021 itu salah ya. Yang pertama, Kaduta ada spasi di antara K dan Dutanya. Sementara peraturan penamaan variabel itu tidak boleh ada spasi. Nah, lalu untuk yang 2021 tadi, aturan penamaan variabel itu tidak boleh ada angka. Sedangkan di sana dimulai dengan angka 2. Artinya, kedua penamaannya salah. Itu jawabanku. Bagaimana? Terima Oke, kasih benar atas banget. kesempatannya. Ya, terima kasih juga Rivi. Benar banget Rivi sama tadi ada juga satu lagi yang on mic. Tadi aku nggak sempat lihat siapa partisipannya. Nah, jadi benar ya teman-teman kata Rivi. Jadi yang Kak Duta sama dengan Punakawan ini salah karena dia ada spasinya. Oke, jadi spasi nggak boleh teman-teman. Terus 2021 underscore ini 2021 underscore sama dengan Njai ini salah juga karena dia diawali dengan angka teman-teman. Underscore ini dibolehin, cuman dia salahnya diawali dengan angka. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin bisa langsung on mic atau mau raise hand dulu juga boleh. Apakah dua variabel ini sama? Udin sama dengan gambut sama Udin sama dengan gambut. Kira-kira sama nggak teman-teman? Beda. Beda. Nah, kenapa tuh beda? Variabel kan itu apa? Case sensitif ya tadi. Iya, benar banget. Nah, jadi di sini bedanya yang mana ya? Di itunya sih huruf kapital, huruf yang satu kapital, yang satu enggak. Oke, benar ya. Jadi di sini Udin sama dengan gambut sama Udin sama dengan gambut, walaupun kita bacanya sama, tapi dua-duanya ini variabel yang berbeda ya teman-teman. Jadi value-nya kebetulan sama, tapi nama variabelnya beda. Oke, jadi yang satu di sini uppercase, yang satu di sini lowercase. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk bagian baru. Ini namanya tipe data atau data types ya. Nah, jadi tipe data itu apa aja sih tipe data? Jadi apakah data pribadi, apakah data rahasia, atau data negara, atau data RAM tinggi? Oke, jadi kita lanjut aja teman-teman. Oke, ini tipe data. Oke, ini mungkin kurang jelas tulisannya. Jadi tipe data tuh ada banyak banget. Aku juga nggak hafal, nggak tahu semua juga. Jadi ada yang paling umum itu ada misalnya contoh yang pertama tuh text type. Nah, dia tuh
apanya ya, simbol atau mungkin sintaksnya itu str. Jadi biasanya tuh disebut biasanya. Jadi str itu singkatan atau kependekan kata dari string. Jadi string itu text type, terus ada numeric types itu ada int, float sama complex. Jadi int itu integer itu untuk bilangan bulat. Jadi minus, 0, positif itu masuk integer. Kalau float ini, nah ini aku juga masih bingung pengertiannya apa. Kalau aku cari di internet sih dia bilangan real, tapi bilangan bulat itu bilangan real juga ya. Nah, tapi kalau aku mendefinisikannya pakai bahasa sendiri, float itu bilangan koma karena dia itu ada komanya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dengar kata 30 itu bilangan bulat. Nah, tapi kalau 30,0 di Python itu dia float, teman-teman. Kalau kompleks ini bilangan kompleks, aku jujur nggak tahu apa bilangan kompleks. Terus ada sequence types, ada list, ada tuple, ada range. Ini mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus sama ada mapping type, ada dict ini dictionary. Jadi dia nanti aja deh, ya jangan sekarang. Terus ada set types, set ini kayak himpunan. Ada set sama frozen set. Ada boolean type, ini bool, aku juga nggak tahu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ada binary types, ada bytes, byte array, memory view. Nah, yang mungkin bakal paling sering dipakai itu ada str, string ini, int ini, integer, float, sama untuk sekarang ini, untuk pertemuan sekarang ini 3 ini yang paling sering dipakai, str, integer, sama float, string, integer, sama float. Cuman untuk kedepannya pasti list ini kepake, tuple ini kepake, range ini pasti kepake. Jadi ini pengenalan singkat ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari tipe data dan penggunaannya. Nah, ini kita ketemu variabel lagi ya teman-teman, namanya x, satu huruf. Nah, jadi variabel x ini value-nya atau isinya itu fmipa keren. Nah, tipenya itu apa? String atau str di sini. Nah, ciri-ciri tipe string atau str itu apa sih? Nah, jadi ciri-cirinya itu dia ada tanda petiknya. Jadi ada tanda kutipnya fmipa keren. Nah, kalau seandainya x sama dengan fmipa keren gak ada tanda kutip, itu salah ya teman-teman. Nanti bisa jadi error atau gimana. Cuman kebanyakannya sih error kalau kita nggak kasih tanda petik. Jadi kedua itu ada integer. Di sini contohnya x sama dengan 20. Itu integer. Jadi dia bilangan bulat. Gampang lah ya, gampang dipahami. Terus yang selanjutnya ada float. Float itu kalau bahasa aku bilangan koma ya teman-teman. Bilangan koma. Jadi dia 20,5, 20,0 juga itu float. Dan seterusnya yang ada koma-komanya. Terus kompleks aku nggak tahu jujur, aku nggak tahu bilangan kompleks ini kayak mana mendefinisikannya. Oke, jadi mungkin kita lanjut aja. Nah, operasi dalam Python. Jadi ini Pythonnya di operasi ya teman-teman sama dokter. Oke, cukup recehnya. Kita lanjut operasi aritmatika. Jadi ini ibarat kayak biasa ya teman-teman, tambah, kurang, kali, bagi. Terus ada pangkat sama modulo sama apa ini? Hasil bagi ya. Nah, jadi tambah ini gampang, tinggal X tambah Y. Nah, nanti misalnya nilai dari X kayak di sini, kita geser slide sebelumnya. Misalnya di sini X-nya 20, terus Y-nya 20 gitu. Nah, jadi X tambah Y sama dengan berarti 40 gitu. Ini simple kok teman-teman. Terus subtraction ini pengurangan. Jadi cara kita nulisnya tinggal X min Y gitu, minus. Terus multiplication. Nah, multiplication kita di sini pakai tanda bintang, atau kalau mau ngetiknya itu shift 8. Itu multiplication. Kalau division, pembagian itu pakai garis miring. Kayak biasa kalau kita ngechat lah ya di line kan pakai garis miring kalau ada pembagian. Terus ada modulus atau modulo. Jadi ini mod ini sisa bagi. Jadi misalnya X-nya itu 2, terus Y-nya itu
2. Nah, 2 modulo 2, 0 gitu ya teman-teman. Jadi modulo tuh kalau di matem tuh apa ya simbolnya? Mod ya. Kalau nggak salah mod ya. Aku lupa, maaf. Terus yang ke selanjutnya itu ada exponentiation. Nah, jadi kalau kita ngechat biasanya eksponen itu kita ngetiknya apa ya? Shift 6 ya teman-teman. Biasanya kalau di laptop itu pangkat itu kita nulisnya shift 6. Nah, tapi kalau di Python itu bintang-bintang. Jadi kalau kita nulis 2 bintang-bintang 2, nah berarti itu artinya 2 pangkat 2. Jadi kita pakai simbol yang di multiplication tapi 2 kali. Jadi X bintang-bintang Y ini maksudnya X pangkat Y. Terus floor division ini maksudnya hasil bagi. Jadi contoh ya teman-teman. Contoh misalnya berapa ya? Misalnya 5 terus 5 terus garis miring 2 gitu. Berarti kan hasil bagi 5 bagi 2 hasil baginya berapa gitu ya teman-teman. Nah, 5 bagi 2 hasil baginya itu 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin kita bakal ke Google Colab lagi biar lebih enak. Oke, nama saya Richard. Hapus dulu. Jadi misalnya kita mau nulis 6 tambah 7. Terus kita bikin 6 kurang 7. Terus kita bikin berapa lagi ya? Mungkin langsung ke sini aja. 5 bagi 2 sama 6 bagi 3. Nah, loading sebentar. Oh, dia connect lagi ya. (2,0) loh, ini kenapa ini? Oh, dia baca yang terakhir. Oke. Maaf teman-teman. Salah. Oke, kita satu-satu ya. 6 tambah 7, 13. Oke, simple. Terus 6 kurang 7 min 1. Ini kayak kalkulator biasa. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman. Kalau kita nulis 6 bukan 6 bagi 7, jangan 6 bagi 7. 6 bagi 3 misalnya. 6 bagi 3. Nah, dia ada komanya. Nah, ini yang salah satu keunikan dari operasi pembagian di Python. Nah, dia ada komanya. Jadi kalau misalnya kita membagi 2 bilangan di Python, outputnya itu bakal jadi sebuah float atau sebuah bilangan koma kalau bahasaku. Cuman kalau misalnya kita pakai operasi yang lain, kayak misalnya 3 kali 2 dan seterusnya, itu dia hasilnya bakal integer. 6 ini kan integer ya teman-teman, bilangan bulat. Nah, oke, mungkin kita balik lagi ke presentasinya. Oke. Nah, operasi assignment. Jadi assignment ini kalau bahasa aku ya, kita mengupdate value dari suatu variabel atau mendefinisikan suatu variabel. Jadi maksudnya gimana? Jadi operator sama dengan ini dibuat untuk mendefinisikan variabel kayak tadi, misalnya x sama dengan 5. Oh, berarti value-nya x itu 5 gitu. Kalau misalnya x sama dengan min 7, berarti value-nya x itu minus 7. Nah, jadi x sama dengan 5 ini sama dengan x sama dengan 5 ya, karena memang dia nggak ada sinonim mungkin bahasanya. Terus operator plus sama dengan. Nah, plus sama dengan ini maksudnya kalau misalnya kita tulis x plus sama dengan 3, itu maksudnya x sama dengan x itu sendiri ditambahin 3. Jadi ini biasanya kalau variabel x-nya itu sudah terdefinisi. Jadi misalnya kita di atas kita udah nulis nih x sama dengan 5. Terus di bawahnya kita tulis x sama dengan x tambah 3. Nah, jadi x-nya sama dengan 8. Oke, mungkin aku langsung ke Google Colab aja biar nggak berbelit-belit. Misalnya aku tulis di sini x sama dengan 5. Nah, di sini aku tulis x sama dengan x tambah 1. Nah, berapakah x? 6 ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya x sama dengan x tambah 1 ini
X di sini itu adalah X yang di atasnya. Nah, terus X yang di sini adalah X di atasnya. Jadi, Python itu baca program itu dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya yang diakui Python itu variabel X yang paling bawah, teman-teman. Jadi ibaratnya itulah yang sudah terupdate. Jadi misalnya aku nggak mau nih pakai X sama dengan X tambah 1. Aku maunya langsung aja X sama dengan 6. Nah, ini yang bakal di print Python-nya 6 juga. Karena dia mengenalinya X yang terakhir itu X sama dengan 6, bukan X sama dengan 5 gitu. Ibaratnya value-nya X itu udah diganti sama value yang baru. Karena kita nulisnya di belakangan gitu, teman-teman. Terus sama tambahan lagi, ini nggak ada di slide tadi. Ini namanya print. Jadi sintaks print ini untuk kita bisa memberi kode kita tuh sebuah output. Jadi kayak tadi, misalnya X sama dengan jangan X deh, nama sama dengan Richard gitu ya. Print nama. Nah, di dalam buka kurung tutup kurung print ini kita bisa mungkin bisa aku bilang bisa nulis apa aja. Jadi contoh aku nulis variabel, teman-teman. Nah, yang akan keluar di outputnya adalah value dari variabel nama ini. Value-nya apa? Richard gitu. Nah, misalnya aku juga mau bikin di dalam print ini operasi matematika gitu. Misalnya 2 tambah 3 gitu. Dia juga bisa, nanti keluarnya 5. Dia bakal ngeluarin hasil dari 2 tambah 3 ini. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita bikin operasi matematikanya itu di dalam sebuah variabel. Nah, itu bisa, teman-teman. Jadi contohnya gini. X itu 3 tambah 4. Nah, di sini Python langsung kenal, oh X itu 7. Nah, jadi kalau kita print X, dia langsung keluar 7. Nah, gini teman-teman. Terus kita juga bisa mengoperasikan variabel dengan variabel lain. Misalnya, di sini aku biarin aja ya teman-teman. X-nya sama dengan 3 tambah 4. Terus aku bikin variabel baru namanya Y. Jadi Y itu sama dengan misalnya 1. Nah, aku bikin variabel baru lagi namanya Z. Nah, Z itu X tambah Y. Nah, jadi di dalam variabel ada operasi antar variabel gitu. Jadi di dalam Z ini ada X tambah Y. Nah, berarti Python langsung kenal nih, oh X itu 7. Y itu 1. Oh, berarti 7 tambah 1 itu Z. Oh, 7 tambah 1 itu 8. Berarti kalau kita bikin outputnya print Z, dia bakal keluar 8 gitu, teman-teman. Jadi di dalam variabel itu kita bisa menaruh operasi aritmatika juga. Oke. Kita balik lagi ke presentasi tadi. Kalau ada yang mau ditanya, resen aja ya teman-teman. Nah, ini sama semua. Jadi kalau sintaksnya X sama dengan X. Ya. Rivi mau nanya. Oke, Rivi, silakan Rivi. Maaf Richard, aku masih kurang mengerti Rivi. bedanya dari division dan floor division itu. Oh, yang ini ya, operasi ini ya? Iya. Oke, mungkin kita pakai contoh aja ya, Rivi ya. Jadi division itu sebentar. X dengan 3. Nah, jadi kalau division itu pembagian biasa, Rivi. Jadi misalnya 6 bagi 3, 2. 1 bagi 3, 0,33333 gitu. Itu pembagian biasa. Jadi pokoknya pembagiannya berapa gitu. Misalnya 1 bagi 2, 0,5. Nah, kalau floor division itu dia kalau pembagiannya ada sisa, maksudnya sisa pembagiannya itu nggak 0. Maaf, ini mungkin terlalu berbelit-belit, jadi langsung pakai contoh aja.
Misalnya di sini aku mau bikin yang division dulu, X per Y gitu. Terus aku mau bikin yang floor division di bawahnya. A garis miring B. Nah, kalau kita ramal, X per Y ini bakal keluar apa, Rivi? Bakal keluar 2,0. Iya, benar banget. Karena kalau dia pakai division, dia bakal jadi float ya, bakal pakai bilangan koma. Nah, kalau A garis miring B ini bakal keluar ini, Rivi. Bakal keluar 2 juga, loh. Kenapa 2 gitu kan? Nah, karena kalau misalnya kita ini, kita lihat dari pengertiannya, jadi floor division itu maksudnya hasil bagi dari dua bilangan, tapi hasilnya aja. Kalau dia ada sisanya nggak dihitung. Jadi contohnya gimana ya? Kalau misalnya kita ada, coba aku cari di Google, pecahan campuran gitu. Nah ini contoh yang bagus nih. Nah, jadi di sini, Rivi, yang atas ini nggak usah dilihat ya, langsung lihat yang di bawah ini aja. Jadi, floor division itu, kalau misalnya kita bikin di contoh Google ini, misalnya 35 floor division 6 gitu. Hasilnya itu bakal 5 ini. Jadi maksudnya itu tuh hasilnya aja gitu. Kan kalau 35 bagi 6, bilangan terdekat yang bisa dibagi 6 itu berarti 30 kan? Nah, tapi sisanya kan ada 5 di sini. Ini kan sisa ya. Yang 5 per 6. Ini kan 5 ini sisa. Nah, jadi sisanya itu nggak ikut di print. Nah, jadi contoh lagi. Mungkin kalau kita bikin satu aja. A per B. Nah, ini. Kalau dari contoh ini udah kelihatan mungkin ya, Rivi, perbedaannya. Jadi A per B itu 5 bagi 2 itu berapa hasilnya. Jadi ada komanya pun ikut gitu. Tapi kalau A floor division B itu apanya ya? Bilangan bulatnya aja gitu. Jadi 2 aja gitu. Jadi 5 bagi 2 itu 2. Tapi ada sisanya kan? Sisanya 1 gitu. Tapi sisanya nggak diikutin. Gimana, Rivi? Apakah menjawab atau malah tambah pusing? Jadi kalau misalkan kalau floor division itu maka hanya hasil baginya saja ya. Lalu kalau floor division itu tipe outputnya itu in ya. Iya benar. Jadi benar banget tipe datanya tuh in. Nah, kalau kita mau ngecek atau ragu tipe datanya itu apa, jadi kita bisa nulis type A per B. Ini sekalian aku ngecek juga. Nah, benar keluarnya in. Jadi tipe data dari floor division itu in. Benar, Rivi. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau division itu teh seperti hasilnya gabungan antara modulus dan floor division gitu. Ya, benar. Benar banget. Oke, mengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih juga, Rivi. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa raise hand juga. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai sini. Oke. Aku lanjut buka slide-nya lagi. Oke, ini ada operasi comparison. Jadi perbandingan. Jadi kita membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, atau mungkin juga bisa langsung angka ya. Kita membandingkan angka satu dengan angka yang lain, atau kalau lebih general lagi kita bisa membandingkan suatu value yang satu dengan value yang lain. Jadi contohnya equal x sama dengan y. Nah, maksudnya ini kita ngecek x ini sama dengan y enggak gitu. Bukan deng, x ini sama dengan y, maksudnya itu. Nah, kalau not equal itu sintaksnya itu tanda seru sama dengan. Jadi bedanya tipis. Kalau sama dengan itu, kalau equal itu sama dengan. Kalau
not equal itu tanda seru sama dengan. Jadi X tanda seru sama dengan Y itu maknanya X itu tidak sama dengan Y. X itu beda. Kalau di matematika tuh mungkin X sama dengan dicoret ya teman-teman. Sama dengan dicoret Y gitu. Greater than ini sama dengan kita sehari-hari. Ini lebih dari. Terus less than ini kurang dari, jadi X lebih dari Y, X kurang dari Y, ini sama. Nah, greater than or equal to. Nah, jadi maksudnya lebih besar sama dengan, kayak di matematika, cuman kalau kita di buku gitu, kita biasanya nulisnya lebih besar, terus di bawahnya kita kasih garis gitu ya. Nah, kalau di Python, kan di keyboard nggak ada ya kayak gitu ya, sintaks kayak gitu. Jadi, kita nulisnya lebih besarnya dulu, atau kurang darinya dulu, baru sama dengan. Jadi sama dengannya di paling kanan. Jadi sama dengan tuh selalu di paling kanan teman-teman. Kalau di sini kan karena dia sama dengan, jadi dia sama dengan lagi gitu. Oke, kita mungkin contoh di Google Colab lagi. Jadi misalnya aku ketik di sini berapa ya? 6 sama dengan 7. Kan salah ya. Harusnya dia keluar false. Nah, ini dia keluar false. Jadi yang aku masukin ini salah loh kata Python gitu. Terus misalnya aku masukin 7 sama dengan 7. True, oh benar gitu. Terus misalnya aku masukin 7 tidak sama dengan 7. Nah, ini kita agak ngaco dikit, kita ngerjain Python-nya. False. Jadi Python marahin kita lah ya. 7 itu sama dengan 7 loh, jadi dia bilang salah gitu. Terus contoh yang lain misalnya lebih besar sama dengan ini sama teman-teman. Misalnya aku bikin 7 lebih besar sama 7, itu pasti dia keluarnya false. Terus aku bikin 8 lebih besar dari 7, itu true, dan seterusnya. Sisanya sama, misalnya 8 lebih besar sama dengan 7, itu dia keluarnya true. Nah, mungkin aku bakal ngasih contoh yang lain yang dia bukan bilangan. Jadi misalnya Richard, jangan pakai nama terus deh, kayak anak FMIPA sama dengan FMIPA. Nah, kira-kira dia true atau false ya, teman-teman? Ada yang mau coba jawab? False. False. Oke, kita lihat ya. Dia bakal keluar false, benar. Karena Python sekali lagi case sensitif dengan caps lock, dengan uppercase lowercase. Jadi walaupun kita baca sama-sama FMIPA, tapi yang satunya huruf kecil, yang satu huruf gede, jadi dia salah. Nah, berarti otomatis kalau kita bikin FMIPA tanda seru sama dengan FMIPA, dia bakal keluar true, karena benar ini salah gitu, maksudnya Python itu. Jadi perbandingan ini bernilai benar gitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ke slide-nya. Oke, ini slide kosong. Nah, operasi logika. Oke, mungkin di sini ada Sasa ya? Apakah ada Sasa? Oke, ada Sasa. Sasa, apa suaraku kedengeran? Maaf apa? Ini Sasa ya? Iya. Oke, Sasa mau jelasin yang ini, yang operasi logika? Silakan. Oke. Jadi operasi logika itu sesuatu yang biasanya kita gunakan kalau di conditional statement dan looping. Pokoknya conditional statement nggak dipelajari hari ini, tapi pokoknya kalau ada kode yang kita butuh syarat untuk kode itu jalan, maka operasi logika itu bisa kita gunakan kalau misalnya kita punya lebih dari satu syarat untuk kode itu dijalankan. Nah, yang paling banyak digunakan itu sebenarnya tuh and sama or. Not tuh bener-bener jarang dipakainya. Mungkin kalian quirky gitu, pengen pakai not boleh. Tapi biasanya kita pakai and sama or aja. Nah, jadi untuk and, statement dianggap true jika semua kondisi itu true. Artinya
kodenya hanya akan berjalan jika semua syarat terpenuhi. Misalnya, sebuah kode syaratnya itu 5 lebih besar dari 2, N 3 lebih kecil dari 4. Nah, kedua hal itu benar kan, 5 memang lebih besar dari 2, 3 memang lebih kecil dari 4. Jadi dianggap true and true, outputnya akan true. Nah, tapi bagaimana kalau syarat sebuah kode adalah 2 lebih besar dari 3 dan 3 lebih kecil dari 9. Nah, 2 lebih besar dari 3 itu false kan, itu tidak benar. Nah, jadi akan dianggap kalau statement ini tuh false dan kodenya nggak akan jalan. Nah, sementara itu or itu akan statement-nya dianggap true jika setidaknya satu kondisi true. Jadi misalnya kalian nge-list banyak syarat untuk sebuah kode itu jalan, tapi hanya perlu satu yang terpenuhi, pakai or. Misalnya di sini ada 3 lebih besar dari 1, or 4 lebih kecil dari 5. Itu true or true kan, maka dia akan jalan karena keduanya itu true. Nah, jadi yang syarat kedua sebetulnya itu typo ya, harusnya 3-nya lebih besar dari 7. Tapi misalnya 3 lebih besar dari 7 or 2 lebih besar dari 1. Itu akan jadi false or true. Nah, walaupun ada false-nya tapi ada true juga satu, maka akan dianggap true dan kodenya akan jalan. Nah, sementara not ini yang jarang kita pakai, itu membalik true jadi false dan juga sebaliknya. Misalnya 3 lebih besar dari 5 itu false, tapi kalau kita tambahkan not di depannya, maka dia akan membalik dan jadi true. Udah itu aja sih, gampang operator logika kok. Oke, terima kasih Sasa. Oke, teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyain sekali lagi bisa raise hand. Nah, di sini aku lanjut lagi ya. Nah, YXG kui, ya kali nggak kui ya kan. Nah, jadi ada itu Richard ada yang raise hand. Oh ya, boleh. Aku nggak ngeliat ini. Rivi itu. Oke, Rivi, silakan. Maaf ya, aku tanya lagi. Nggak apa-apa. Aku ingin tahu saja ya yang itu. Aku sedikit penasaran dengan yang katanya ini kan case sensitif lah begitu. Kalau misalkan hal ini termasuk manipulasi dari case sensitif itu bukan? Kan begini ya, kalau tahu kan hashtag Instagram begitu, yang pakai tanda kurung itu ya. Misalkan kita menulis ITB. Aku menulis ITB pakai huruf besar, semua atau huruf kecil, tetap saja itu hashtagnya sama. Apa kalau itu termasuk manipulasi atau bagaimana ya? Oh, jadi kayak misalnya nih, kalau aku lihat di postingan Instagram kita kemarin yang FMIPA Domination tuh kan ada yang hashtag FMIPA Domination-nya caps lock semua, ada yang FMIPA Domination-nya lowercase semua gitu, bukan, Rivi maksudnya? Iya, begitu maksudnya. Oh, tapi kalau kita search di search bar, kita ketik FMIPA Domination, bakal keluar foto kita semua gitu kan? Iya, begitu. Oh, nah kalau itu sih, itu bisa aja itu diatur sama program yang di Instagram-nya, atau Instagram tuh punya Facebook berarti ya pokoknya di Instagram-nya ya. Jadi kalau di Python sendiri, mungkin aku buka Google Colab lagi. Misalnya di sini kita bikin perbandingan lagi ya. Misalnya tadi hashtag FMIPA Domination. Ini enggak FMIPA kan typo. FMIPA Domination sama FMIPA Domination. Nah, kalau di Python ini dia udah pasti ngenalinnya salah ya teman-teman. Tapi ada trik biar kita bikin ini benar, atau kita bikin semua kata itu dikonversikan menjadi lowercase. Nah, jadi kalau misalnya user Instagram nyari sebuah hashtag, mau dia salah ketik uppercase lowercase-nya, selama dia nggak salah ketik huruf-hurufnya, misalnya aku kayak tadi A-nya double gitu ya. Nah, itu bakal menghasilkan hasil yang sama dengan kalau kita nulisnya caps lock semua. Sebenarnya aku pengen nyontohin tapi aku lupa gimana ininya. Jadi kita bisa mengkonversikan semua
digit di string, ini kan pakai string ya, semua digit di string itu jadi lowercase semua, jadi agar lebih mudah dan lebih seragam diproses sama programnya gitu. Nah, kalau aku sih yakin di Instagram itu disamain semua, Rivi. Itu ya benar tadi kata kamu, itu dimanipulasi kodenya biar mau kita nulis FMIPA domination-nya besar atau kecil hurufnya, itu bakal menghasilkan hasil yang sama gitu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih banyak Richard. Oke, terima kasih juga Rivi. Boleh izin menambahkan? Boleh silakan. Jadi gini. Oh ya, Brian, oke. Tadi ada dijelasin ya sama Richard ya. Jadi yang dibilang case sensitif ini pertama-tama permasalahannya yang difokuskan itu di sini adalah nama variabelnya. Oke? Bukan kontennya. Konten di dalamnya mungkin memang case sensitif juga, seperti tadi udah diperlihatkan bahwa string satu dengan string lainnya beda. Tapi kalau diperhatikan di sini yang disampaikan itu tentang penamaannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kontennya itu sendiri algoritmanya beda. Gak perlu peduli dulu kita di sana. Kenapa? Karena tadi ada dijelaskan sama Richard, ada fitur yang namanya to uppercase. Kalau di C++ bilangnya to uppercase. Atau to lowercase. Kalau di Python, contoh kita kasih nama variabelnya string gitu. Jangan, A gitulah. A sama dengan gini-gini. A sama dengan input. Nah, kita contoh minta input dari user gitu kan. Minta input. Kita bisa bikin nanti jadi a.upper lalu bracket. Nah, itu nanti keluarannya kalau kita bikin A-nya, dia bisa jadi keluarannya kapital gitu. Tergantung. Jadi kok di sini kasih contoh FMIPA-nya kecil ya, Brian? Ya, boleh. Bentar ya. Ini ada yang salah nggak? Ada library itunya sih. Bentar. Aku nggak tahu library-nya harus diimport apa gimana ya. Tapi yang jelas gini, ini gambaran kasarnya. Aku nggak bisa kasih, aku nggak ingat ada library-nya atau semacamnya ya di Python. Tapi ada fitur yang namanya to uppercase. Kayak tadi .upper, dia bisa jadi inputannya semua dijadikan jadi kapital semua gitu. Lalu ada to lowercase, semuanya jadi huruf kecil. Itu bisa. Jadi sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan dulu di sini gitu. Dan kita belum masuk ke bagian data di sana. Semoga menjawab. Mohon maaf ya karena library-nya saya nggak ingat harus di. Izin mau menambahkan? Ya silakan Sasa. Yang upper itu harus ditambahin variabel sama dengan a.upper. Jadi ada variabel yang A-nya di set ke upper gitu. Dan itu yang di-print kasih. Oke, mungkin kita kasih contoh ya, biar misalnya aku ketik FMIPA. Nah, ya benar. Nah iya. Makasih. Makasih Sasa, makasih Brian. Oke, jadi begitu Rivi, apakah menjawab dari contoh yang udah dikasih Brian sama Sasa? Sebenarnya cukup menjawab, tapi contoh yang sekarang ada di screen sharing ini masih kurang mengerti. Itu padahal di inputnya tidak ada FMIPA, kenapa tiba-tiba bisa ada FMIPA ya? Oh, oke. Mungkin input ini bakal kita pelajari nanti. Maaf ya, mungkin kita nge-skip materi, tapi aku kasih inputnya FMIPA aja gini. Jadi bakal keluarnya FMIPA-nya di caps lock gitu, Rivi. Kasih tahu dulu aja tentang input, Rich, biar sekalian itu kan materi dasar juga. Oke, boleh kali ya. Oke, jadi ada sintaks yang kita kenal dengan input. Jadi fungsi input itu untuk biar user itu memasukkan sesuatu ke kodenya.
Jadi Python-nya minta masukin input dong. Nah, kita masukin sesuatu, terus Python akan memproses input itu menjadi sebuah output. Nah, sintaks input itu input buka kurung tutup kurung. Kalau sintaksnya output itu kayak tadi teman-teman, print buka kurung tutup kurung. Nah, jadi misalnya kita contoh kasih A sama dengan input. Nah, jadi maksudnya A sama dengan input ini gimana? Jadi sebuah variabel A, nah isinya atau value-nya itu adalah input dari user, masukan dari user. Jadi contoh ya teman-teman. Misalnya di sini A sama dengan input. Nah, kita lihat di sini. Dia minta kita masukin sesuatu. Ini kalau di Google Colab ya. Kalau misalnya kalian pakai VS Code atau sebagainya, itu biasanya di terminalnya kita harus ngetikin sesuatu. Nah, ini dia kayak, nih dia loading terus, dia nungguin kita masukin. Jadi misalnya aku masukin apa ya? FMIPA lagi deh. Nah, terus aku harus klik enter biar dia jalan. Aku klik enter. Dia bakal keluar FMIPA. Nah, jadi baris yang di atas ini, baris pertama ini, itu hasil ketikan aku. Nah, baris di bawahnya ini hasil ketikan dari Python. Jadi Python kayak, oh A-nya sama dengan FMIPA, print A. Oh, A isinya FMIPA. Oh, berarti print FMIPA. Nah, kayak gitulah teman-teman, kira-kira dalam pikiran Python ya. Jadi ibaratnya Python tinggal copy paste input kita. Cuman kita bisa mengoperasikan input ini lebih rumit lagi, kayak contoh yang tadi dikasih Brian sama Sasa. A sama dengan A dot upper. Jadi dot upper buku tutup kurung ini sintaks biar input kita itu jadi kapital semua, caps lock semua. Jadi aku masukin inputnya misalnya FMIPA lagi ya, jangan like ITB gitu ya, ITB-nya kecil ya, aku ketik ITB-nya kecil, terus aku klik enter, ITB jadi gede. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Jadi di sini pertama Python lihat, oh A-nya minta input nih, oke aku ketik ITB. Nah, ITB yang kecil ini hasil ketikan aku ya teman-teman, ITB. Terus Python yang lihat lagi, oh A-nya, variabel A-nya di uppercase semua nih, di caps lock semua. Oh berarti ITB yang huruf kecil ini di caps lock semua jadi ITB. Oh oke, berarti variabel A-nya diupdate jadi ITB ini. Terus print A. Oke, berarti print A yang bawahnya jadi ITB. Begitu teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Itu ada yang nanya itu. Oh ya. Silakan Helena. Aku izin bertanya, Richard. Boleh Ya. balik ke itu nggak? Ditutup dulu layar Mistimnya. Ke sini. Itu kan ceritanya si A ini sebuah variabel yang belum punya isi gitu ya. Jadi kayaknya kalau Oh iya misalnya benar. kita mau bikin perintah-perintah kayak A.upper ini, kalau misalnya kita nggak punya kita punya variabel yang belum ada nilainya, itu kayaknya harus ditempelin kurung ini nggak sih? Kayak semuanya gitu. Kayak gimana maksudnya? Kayak Jadi kalau misalnya nih si A ini udah terdefinisi apa gitu, misalnya kita nulis ITB, nah terus kita mau bikin A upper juga, harus pakai kurung nggak sih nulis? Kurung yang ini? Iya. Oh harus pakai kurung itu. Dia bakal keluarnya sama ITB juga. Nah tapi mungkin aku bakal contohin kalau nggak pakai kurung ya. Jadi kita belajar dari kesalahan. Built-in method upper of style object at bla 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 bla. Nah dia bukan ngasilin error, tapi dia nggak ngasilin output yang seharusnya gitu. Jadi aku juga nggak tahu ini apa 0x7fd 0767f7 itu lokasi penyimpanannya. Jadi kalau misalnya kalian ada belajar pointer, variabelnya itu ada disimpan di sebuah tempat. Nah itu lokasinya dalam bentuk heksadesimal. Itu belakangan lah. Itu masih belum. Oke, thank you Brian. Brian lebih paham ya teman-teman.
Jadi ini lokasinya. Nah, mungkin karena aku di sini pakai Google Colab, berarti lokasinya ada di servernya Google. Jadi untuk bisa program kita berjalan sesuai keinginan, jadi kita ikutin sintaks yang seperti biasanya. Jadi ada buka kurung tutup kurungnya. Apakah cukup menjawab? Tadi siapa? Helena ya? Oh, jadi di dalam kurungnya itu kita nggak perlu masukin variabel A lagi ya? Iya, benar Helena. Oke, makasih Richard. Oke, makasih juga. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi sebelum kita main Kahoot? Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin aku buka Kahoot-nya ya. Loh, ini kenapa? Sebentar, ini kayaknya ada yang kehapus ya. Ya mungkin aku buka Kahoot-nya manual aja. Kodenya apa ya? Sebentar teman-teman. Itu muncul ya pertanyaannya kebetulan. Oh iya juga ya. Sebentar teman-teman. Ini ada yang kehapus nih. Pinter Tadi. banget, Pencet. Richard. Pencet play as guest, Rich. Oh. Continue as guest terus classic. Nah ini teman-teman. Kodenya mana ya? Kodenya SGS. Pencet classic. Oh klasik. Maaf ya guys, aku nggak pernah nge-host Kahoot. Nah Yuk, ini. join yuk. Join yuk guys. Saya Satpol, ya. Temen Zidan. Neon itu siapa ya? Beng, aduh. Nick Nanat. Siapa aku? Tidak tahu. Tes. Ya, Jiro, Susan, ada Dera, ada Sandal Jepit. Ya, ada Tiara, ada Jess, ada Har, ada Ho. Sebentar, kok ini ada Sasa ya? Ada Sasa. Oke, di sini ada 7, Namanya bagus-bagus 72. ya. Mephistopheles ini kakaknya Aristoteles atau gimana ya? Oke, ada Rivi, ada Pancake. Di sini ada 73. Oke teman-teman, masih kita tungguin kok.
Nah, ini siapa ini? Richard Daniel ini siapa ini? Ada Farhan, oke, ada Aul, ada Jomblo, ada Yuhu. Siapa Richard Daniel ini? Apa perlu kita kick? Oh, jangan. Malmingan, guys. Oke, siap, Malmingan. PJ Aksang, siap. PJ Aksang, jangan sering-sering double meet. Jangan, Deng. Boleh double meet. Tapi jangan sampai chaos ya. Apakah double meet PJ Aksang? Salma Kenzura. Aku penasaran ZZZ ini siapa? Oke, malah berkurang ya. Ayo siapa? Oke teman-teman, mungkin aku tunggu sampai 8:08. Kita start. Salam buat dia. Oke, nanti aku salamin. Malming. Oke, udah 8:08 belum ya? Oke teman-teman, masih ada sekitar 10 detik lagi buat join. Oke, semangat Richard ya, makasih guys. Halo juga. Oke, ntar lagi 8:08. Oke, aku start ya. 1, 2, 3. Tubai KU 1101. Tipe data dari A sama dengan petik 2B adalah Oke, udah ada 30. Oh, cepet ya. Berarti udah pada tahu nih pasti nih. Apa ini B ini nih? Jadi ingat TTKI kalau lagi main Kahoot. Oke, jawabannya string ya teman-teman. Kepencet lagi. Oke, jadi seperti yang udah kita belajar tadi, kalau ada tanda petik 2-nya, itu dia masuk dalam data type string. Jadi B ini string. Enggak, bukan B ini, tapi value dari A ini string. Oke, ada yang jawab integer, ada yang jawab dataran rendah. Oke, ada yang jawab float. Oke, kita lanjut ya, kita next lagi. Kepencet mulu ya. Oke, peringkat teratas oleh Rimuru Tempest. Ada ZZZ, ada Yuhu, ada Susan, ada Jess. Oke, semangat guys. Masih ada 4 lagi. Data dari angkatan 2021 adalah, guys, ingat ya guys. Tipe data, kita masih di tipe data. Oke, tipe datanya string ya teman-teman. Jadi kalau dia nggak ada tanda petik ini, itu dia benar integer, tapi karena dia ada tanda petik, jadi dia dikenali pattern sebagai string. Jadi stringnya itu apa? Stringnya berupa angka gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nggak ada yang jawab dataran rendah kali ini. Sip guys. Ini kunci jawaban random ya. Kita next lagi. Oke, masih Rimuru Tempest. Di bawahnya masih Yuhu, ada Woho, ada temannya Zidan, ada ZZZ. Oke, kita next lagi. Nomor 3, tipe data dari A sama dengan 10,9. Oke, tadi aku sering singgung nih tipe data ini nih.
Oke, ini float ya teman-teman. Jadi karena dia ada komanya, ini kalau bahasa aku ya. Jadi float itu bilangan yang ada komanya. Jadi 10,9 ini adalah float. Nah, jadi kalau complex number itu bukan jawabannya. Integer bukan, karena integer itu bilangan bulat. Bool ini juga bukan. Oke. Kita lanjut lagi ya teman. Jadi kesimpulannya jawabannya float karena dia ada komanya. Oke, next kita lihat. Oke, Z kayaknya mau nyusul Rimuru Tempest. Ada Wuhu, ada teman Zidan. Oke, klasemennya masih mirip-mirip. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Hasil dari 6% 3 adalah, oke, persen ini bukan dipersenin ya teman-teman. Ini sintaks dari Python. Oke, persen ini apa nih teman-teman? Apakah jawabannya 3? Apakah jawabannya 2? 0 atau 18? Tiga, 2, 1. Oke, benar ya teman-teman. Dominan pada jawab 0 karena 6% 3 itu sama dengan 6 modulo 3. Jadi sisa pembagiannya. Oke, ada yang jawab 2. Oke, mungkin ketukar sama division. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita lihat klasemennya apakah masih Rimuru. Oke, masih Rimuru ya. Kayaknya Rimuru ini tipis-tipis sama Yuhu. Ada Yuhu, ada Wuhu, ada ZZZ, ada Rara. Oke, ada combo breaker. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5. Oke, outputnya apa nih? Output A sama dengan 10. B sama dengan 15. C sama dengan A tambah B, habis itu bintang 2. Print C. Nah, apa itu teman-teman? Kira-kira outputnya apa nih? 3, 2, 1. Oke, itu tutupan. Oke, benar ya teman-teman. Jawabannya 50. Jadi maksudnya program tadi itu ini show media. Nah, ya ini. Oke, jadi variabel A itu 10. Lalu variabel B itu nilainya 15. Terus variabel C ini harusnya C besar ya teman-teman, ada typo. Variabel C besar ini sama dengan A tambah B dikali 2. Tapi karena ada buka kurung ya, jadi sama kayak perkalian di matematika biasa. Jadi kalau kita kasih buka kurung tutup kurung, itu duluan yang bakal dihitung. Jadi A tambah B duluan yang bakal dihitung. Jadi 10 tambah 15, 25. Habis itu bintang ini perkalian ya teman-teman, perkalian. Jadi 25 dikali 2. Hasilnya adalah 50. Oke, kita next lagi. Apakah masih Rimuru? Oke, Rimuru tergeser teman-teman. Lalu ada Wuhu di peringkat pertama, ada Yuhu, kembar kayaknya, ada teman Zidan, Rimuru, dan ada Gladys. Oke, kita lanjut. 13 player, just hit and victory. Oke, mantap. Yang terakhir, hasil dari 6 bintang-bintang 3 adalah, ayo teman-teman, masih ingat lah ya tadi. Bintang-bintang 3. Ada 18, ada 216, 729, atau 9. Jeng. Oke, udah. Berarti teman-teman udah paham ya dengan operasi di Python. Jadi 6 bintang-bintang 3 itu, aku ulangi sedikit, itu pangkat. Jadi 6 pangkat 3, 216. Nah, jadi 18 ini jebakan biar dikira 6 kali 3. 9 ini juga jebakan biar dikira 6 tambah 3. Oke. Kita lihat siapa yang ada di podium. Oke, teman Zidan peringkat 3. Selamat teman Zidan. Oke, Yuhu peringkat 2. Ini antara siapa ya? Wuhu, oke. Oke,
Oke, sekali lagi selamat ya teman-teman. Ada Wuhu peringkat 1, Yuhu, ada teman Zidan, sama ada Rimuru sama Gladys tadi peringkat 4 dan 5. Oke, selamat teman-teman. Untuk hadiahnya apa ya? Hadiahnya kalau kata Bu Deana doa aja deh. Hadiahnya doa aja. Oke. Mungkin Kahootnya bisa kita tutup. Atau di mute aja deh. Nah. Mungkin tadi yang Wuhu dan Yuhu bisa buat pengakuan ya teman-teman. Ya, kan? Bercanda-bercanda. Oke. Ini ada slide terakhir sih teman-teman. Untuk menutup slide terakhir bukan ya? Oke, kita lihat di sini present dulu. Oke. Yuk ngoding. Oke, jadi di sini kita bakal ngasih contoh untuk ngodingnya. Jadi di sini tugasnya kita disuruh ngasih input A dan B to integers. Jadi apa namanya? Bilangan bulat ya, bilangan bulat. Jadi A dan B itu bilangan bulat. Terus kita minta outputnya itu 3 baris. Jadi baris pertama itu penjumlahan dari A dan B, baris kedua itu selisih ya atau A dikurang B. Terus baris ketiga itu apa nih? Oh, perkalian dari A dan B. Oke, jadi contohnya di sini inputnya 3 dan 5. Berarti outputnya adalah, kalau kita lihat baris pertama penjumlahan, oh berarti 8. Baris kedua pengurangan, bukan selisih ya teman-teman, pengurangan. Jadi 3 dikurang 5, kalau di sini berarti minus 2. Terus baris ketiganya itu perkaliannya, 3 kali 5, 15. Input formatnya integer, input format yang baris, yang kedua juga integer. Oke. Kita bakal buka Google Colab lagi. Ini biarin aja. Oke. Jadi kita pakai konsep kita pakai sintaks yang tadi udah kita singgung sedikit walaupun nggak ada di materi ini, yaitu sintaks input ya teman-teman. Sintaks input itu kayak gini. Nah, tapi teman-teman, misalnya aku kasih dulu deh. Ini hapus aja deh. Nanti bingung. Nah, di A input gini kan, terus B sama dengan input juga. Jadi dia minta A-nya kita masukin berapa nilainya, terus B-nya juga kita masukin berapa nilainya. Jadi suka-suka kita yang ngatur programnya. Nah, tapi masalahnya teman-teman, apakah kalau kita nulisnya input begini doang, input dari kita tuh bakal dikenali Python sebagai integer? Karena kan dia mintanya ini nih, integer. Mana ini? To integers, oke. Dia mintanya bilangan bulat. Nah, kalau kita mau ngetesnya, kita coba-coba, kita pakai ini sebenarnya nggak penting sih, cuman di sekarang ini mungkin nggak terlalu. Jadi ada type A, type B. Jadi pertama aku masukin dulu inputnya A, kedua aku masukin inputnya B, terus output dari Python-nya, Python bakal ngasih tahu A sama B ini apa sih data types-nya, tipe datanya. Kita ngecek, karena kan kita maunya integer ya teman-teman. Oke, aku masukin input pertama, berarti input A ya. Aku masukin A-nya 3 deh, ngikutin yang tadi. Terus dia minta input kedua B. Oke, aku masukin 5. Oke, outputnya ini str teman-teman. Nah, berarti outputnya string. Sedangkan string itu kalau kita lakukan operasi matematika bisa, cuman hasilnya akan berbeda gitu. Nah, jadi aku contohin dulu maksudnya string itu bisa dimatematika itu gimana. Oke, aku bikin sel baru.
Jadi misalnya ada variabel namanya apa ya? FMIPA lagi deh, FMIPA lagi. Nah, terus aku mau print outputnya itu A dikali 3. Nah, kalau kita lihat di sini A ini kan FMIPA ya, teman-teman. A ini FMIPA. A ini FMIPA, berarti FMIPA dikali 3. Berarti string dikali integer. Nah, apakah boleh? Nah, jawabannya boleh, teman-teman. Jadi, string dikali integer itu, ibaratnya ini kayak perkalian skalar ya. Jadi, dia bakal ngulang-ngulang itu, FMIPA, FMIPA, FMIPA gitu. Jadi, beberapa operasi bisa dilakukan antara string dan integer, tapi alangkah baiknya, dan karena yang diminta juga dia diminta integer, jadi kita harus men-setting agar input kita tuh dikenali Python sebagai integer. Oke. Gimana caranya? Jadi kita kasih bumbu rahasia di sini, sintaksnya begini. In buka kurung tutup kurung. Nah, tapi di dalam tutup kurung ini input ini. Nah, jadi aku tulis ulang variabel A-nya. Jadi A sama dengan in buka kurung tutup kurung. Nah, isi dari buka kurung tutup kurung ini adalah input. Nah, dengan begini, input kita bakal dikenali sama Python itu sebagai bilangan bulat. Nah, sama B juga kita gituin, teman-teman. In buka kurung tutup kurungnya di ujung. Nah, jadi inputnya ini ada di antara buka kurung tutup kurung. Oke, selesai. Berarti input udah beres ya, teman-teman. Terus tadi kita diminta untuk baris pertama itu penjumlahan dari kedua bilangan. Oke. Nah, ini kita boleh kasih variabel baru, misalnya jumlah gitu. Jumlah sama dengan A ditambah B. Oke. Terus kedua tadi apa ya? Kurang ya. Oke. Selisih. Jangan selisih deh. Kurang ya, kurang. A kurang B. Terus yang ketiga tadi dia mintanya perkalian. Oke, mungkin TTKI aku agak kurang bagus. Jadi aku kasih pengurangan aja deh. Biar nggak ambigu. Pengurangan. Oke, berarti penjumlahan. Jadi ada variabel namanya penjumlahan. Value-nya adalah penjumlahan antara A dan B. Oke. Jadi ada value juga, ada variabel lain juga namanya pengurangan. Value-nya adalah A kurang B. Terus ada juga variabel lain namanya perkalian. Isinya adalah A kali B. Nah, kita diminta untuk ngeprint tiap baris. Oke. Penjumlahan. Nah, di sini kita kenapa mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa nggak ada tanda petiknya? Karena penjumlahan ini bukan sebuah kata, tapi dia sebuah variabel. Jadi untuk ngeprint variabel di dalam buka kurung tutup kurungnya nggak perlu kasih tanda petik ya. Oke, terus kita bisa klik print pengurangan, terus print perkalian. Nah, jadi maksud program ini pertama dia minta input untuk A dulu. Oke, aku masukin sekian misalnya. Terus kedua dia minta input untuk B. Oke, aku masukin lagi. Nah, terus Python-nya lihat, oh ada variabel namanya penjumlahan. Isinya adalah A tambah B. Oke, berarti ditambahin. Terus pengurangan berarti dikurangin, perkalian berarti dikali ya. Berarti teman-teman juga harus ingat sintaks-sintaks ini mudah diingat kok, mirip dengan bahasa manusia. Terus print penjumlahan, print pengurangan, print perkalian. Jadi print ini biar program kita ada outputnya. Tapi print bukan satu-satunya cara biar program kita ada outputnya ya teman-teman. Oke, mungkin di sini aku run aja. Nah, dia minta input. Mungkin aku masukin berapa ya? Mungkin aku ikutin dulu yang dicontoh tadi 3 dan 5 ya. Jadi aku klik 3. Terus harus aku enter dulu. Kita harus enter dulu biar dia minta input lagi. Oh, oke. Dia minta input lagi. Ketik 5.
Nah, dan dia bakal keluar outputnya. Nah, mungkin di sini agak membingungkan karena nggak ada jaraknya. Jadi 3 dan 5 ini yang aku ketik. Terus 8 min 2 15 ini 8 min 2 dan 15 ini yang Python ketik. Oke. Jadi 8 ini value dari variabel penjumlahan alias 3 tambah 5. Min 2 ini value dari variabel pengurangan alias 3 kurang 5 minus ya kan, minus 2. Terus 15 ini value dari variabel perkalian atau 3 kali 5, 15. Tuh. Oke. Mungkin aku coba run lagi, kita kasih bilangan yang lain yang agak aneh-aneh gitu, misalnya 101 sama 2. Nah, dia bakal keluar sama penjumlahannya, pengurangannya, sama perkaliannya. Oke teman-teman, sebenarnya ada banyak cara untuk kita bisa nulis input kayak gini. Ini bisa, pokoknya bisa lah, 2 input ini kita bikin jadi 1 baris bisa. Print ini juga kita nggak nulis printnya 3 kali juga bisa. Tapi mungkin untuk sekarang aku nulisnya kayak biasa dulu. Ini yang umumnya seperti ini, print gitu. Jadi berarti kita sudah bisa menyelesaikan challenge Yolk ngoding ini teman-teman. Oke, slide terakhir. Ini sudah slide terakhir. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, apa aja boleh. Karena ini sudah slide terakhir juga. Adakah yang ingin bertanya? Oke, di sini yang angkat tangan Rivi. Silahkan Rivi, on mic aja. Oke, jadi maaf bisa ke Google Colab-nya dulu. Oke. Sebenarnya untuk apa ya int tanda kurung itu? Kenapa inputnya harus dimasukkan ke dalam tanda kurung ya? Oke, pertanyaannya bagus nih Rivi. Oke, jadi fungsi kenapa inputnya ada di antara tanda kurung yang ini, 2 ini dan ini, itu. Kenapa begitu? Agar input yang kita masukkan itu dikenali Python sebagai sebagai integer. Itu Rivi. Jadi bisa kita operasikan secara matematika gitu lah. Karena di soalnya juga dia minta integer. Nah, kalau dia minta input tapi maunya integer, nah kita langsung mikirnya ke input gitu, Rivi. Terus dalam buka kurung tutup kurungnya ini kita kasih input. Maaf, mau menambahkan. Ya silakan Sasa ya. Jadi fungsi int kurung terus saudara-saudaranya dia yang kayak str kurung, float kurung, itu tuh fungsinya mengubah apa yang ada dalam kurung itu ke bentuk ke data type itu. Misalnya A tadinya itu string 20, terus kita tulis A sama dengan int, terus dalam kurungnya A. Maka A akan berubah menjadi integer 20. Nah, jadi dalam maksud ini itu adalah input yang kita masukin akan berubah menjadi integer. Kalau di sini. Ya, itu aja sih. Oh ya, sama tadi udah nyebut belum sih? Kayaknya udah akunya aja yang ngeblank. Jadi di Python itu seingatku yang bisa buat operasi itu integer, float, sama kompleks. Kompleks bisa nggak sih? Nggak inget. Pokoknya kalau mau operasi bilangan itu integer sama float paling utamanya. Oke, thank you Sasa. Apakah Vivi cukup menjawab dari tambahan Sasa tadi? Sebentar, ini agak membingungkan sedikit ya. Kalau misalkan saja A-nya kita masukkan dalam tipe string lah, jadi tanda petik 3, B-nya tanda petik 5. Itu bagaimana? Oh, oke. Mungkin biar nggak bingung, kita nggak usah pakai
input ya. Kita langsung ketik aja value-nya ya mungkin ya. Oke. Copy. Paste. Nah, maksudnya begini kan Rivi? Yang ini? Iya. Oke, kita coba run ya. Nah, dia bakal keluar type error. Jadi type, maksudnya data type. Jadi jenisnya tuh ya kalau bahasa kita nggak connect lah, nggak ngecun gitu. Maksudnya apa? Jadi patternnya nggak paham. Jadi unsupported operand types S for minus. Jadi minus itu operasi matematika pengurangan itu nggak bisa dilakukan antara string dengan string. Nih, ini kan ada pengurangan nih, makanya dia di garis merah ini. Jadi masalahnya ada di sini. Dia nggak bisa pakai pengurangan gitu Rivi. Jadi akan ada banyak mungkin akan ada error kalau misalnya kita mau mengoperasikan angka tapi angkanya kita nggak bikin sebagai integer gitu. Misalnya kita kasih petik gini aja gitu Rivi. Nah, mungkin aku coba ya, mungkin biar outputnya kelihatan. Pengurangannya ini aku hapus, jadi errornya hilang. Dia masih type error juga, karena can multiply sequence by non-int of type str. Jadi nggak bisa dikali juga. 3 dikali 5, tapi dua-duanya string, nggak bisa string kali string. Nanti kita hapus lagi. Nah, penjumlahan gimana? Nah, ini mungkin yang cukup keren dari string Python. Kalau string ditambah string, dia bakal nempel gitu teman-teman. Dia bakal nempel. Jadi 3 nih. 3 ini kan string. 5 ini string. Ditambahin nih. Dia jadinya 35 gitu. Tapi type-nya ini tetap string gitu teman-teman. Misalnya aku kasih ini apa? 21. Nah, dia bakal keluar FMIPA 21 gitu. Dia bakal jadi satu kesatuan. Gitu Rivi. Apakah cukup menjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Mengerti. Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga Rivi. Oke, dari teman-teman juga, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita tunggu bakal sampai 835 ya teman-teman. Oke, karena udah 853 kan 835 karena udah 835 mungkin tutor malam ini dari aku, Sasa dan Brian kita cukupkan dulu. Kalau misalnya di luar dari sini teman-teman ada mau tanya, bisa aja tanya teman-teman di line boleh. Oke, sekian dan terima kasih. Aku juga mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian di materi ini. Terima kasih teman-teman semua. Aku kembalikan lagi ke Saskia. Silakan Saskia. Makasih Richard. Oke teman-teman, Makasih jadi juga. kita jadi muka aku gede banget. Malu ah. Oke aja. Oke teman-teman, jadi makasih buat yang udah join dan udah nyempetin malamingnya dipakai buat tutor ini. Kalian keren banget.